Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vika Marisa Irwayu dengan NBI 141190166. Saya bersama dengan rekan saya. Saya sendiri Lia Anggara Anita dengan NBI 141190199. Di sini kami akan presentasikan mengenai hasil tugas besar kami, yakni proyek analisa mengenai proyek pelebaran rumah atau pemberian ruang tambahan. Untuk subbab yang akan dibahas, yang pertama ada definisi proyek, yang kedua ada dokumentasi, yang ketiga ada tahapan aktivitas proyek, yang keempat ada WBS dan OBS, yang kelima ada Gantt chart, yang keenam ada jaringan kerja, yang ketujuh ada direct labor budget proyek, yang kedelapan ada work package, yang kesembilan ada port, yang kesepuluh ada resource proyek, yang kesebelas ada crashing proyek, dan yang terakhir ada resources after crashing. Untuk jenis proyek yang kita amati adalah proyek engineering konstruksi yang berupa proyek pelebaran rumah atau pemberian ruang tambahan. Proyek ini kami lakukan di kediaman Ibu Rodia yang berada di Dusun Bangsal-Sari, RT 1 RW 2, Desa Banyuurip, Kecamatan Ujung Bangka, Kabupaten Gresik. Nah, pada awalnya rumah Ibu Rodia ini memiliki ukuran 5 kali 10 meter atau 5 meter. Karena adanya kepentingan yang mendesak, membuat pemilik rumah ini menginginkan untuk melakukan pembangunan ruang tambahan. Ruang tambahan ini sendiri dibangun dengan ukuran 4 kali 10 meter atau 4 meter. Oleh karena itu, nanti ukuran akhir dari rumah Ibu Rodia adalah 9 meter atau 9 kali 10 meter. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu Bapak Tukang, yaitu Bapak Muslim, mengatakan bahwa ruang tambahan ini nantinya akan digunakan oleh anaknya atau anak pemilik rumah yang bernama Rizky dengan teman-temannya untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Oleh karena itu, ruang ini hanya dibangun dengan bentuk kosongan saja. Tujuan proyeknya sendiri adalah kebutuhan ruang yang mendesak sehingga memerlukan ruang tambahan, menambah unsur kenyamanan dan estetika bagi pemilik rumah, dan juga keinginan tampilan baru bagi pemilik rumah. Untuk target penyelesaian proyek. Proyek ini dimulai dilakukan perencanaan pada tanggal 10 April 2021, kemudian mulai dikerjakan kontraktor pada tanggal 12 April 2021, dan ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Dan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, itu nantinya direncanakan pada tanggal 30 Mei 2021, proyek telah terselesaikan. Untuk jumlah tenaga kerja, proyek ini dikerjakan oleh 6 orang yang terdiri dari 2 tukang dan 4 kuli. Untuk Bapak Muslim sebagai tukang 1, Bapak Yusuf sebagai tukang 2, Bapak Dartono sebagai kuli 1, Bapak Zakari sebagai kuli 2, Bapak Jayadi sebagai kuli 3, dan yang terakhir ada Bapak Masud sebagai kuli 4. Berikut adalah dokumentasi yang diambil pada tanggal 9 Mei 2021. Selanjutnya, ini adalah desain AutoCAD dari ruang yang dibangun atau penambahan ruang tambah di rumah Ibu Rodia. Untuk ukuran rumahnya sendiri adalah 4 kali 10 meter. Kemudian untuk ukuran pintunya adalah 90 kali 210 cm dengan ketebalan 4 cm. Kemudian untuk ukuran jendelanya 60 kali 150 cm dan ketebalannya adalah 3 cm. Berikut ini tahapan aktivitas pada proyek. Untuk yang pertama, tahapan persiapan yang terdiri dari penetapan budget. Ini estimasi waktunya 1 hari dilakukan pada tanggal 10 April 2021. Kemudian pengadaan material dan pemilihan kontraktor dilakukan di hari yang sama dengan estimasi waktu 1 hari, yakni di tanggal 11 April 2021. Selanjutnya pekerjaan pendahuluan. Di sini ada pembersihan lokasi dengan durasi 1 hari. Untuk tanggal mulainya tanggal 12 April dan berakhir di tanggal 12 April. Kemudian penimbangan tinggi rendah tanah itu juga dilakukan bersamaan dengan pembersihan lokasi sekaligus pengukuran atau block plan pada tanggal 12 April 2021. Selanjutnya pekerjaan tanah, ada galian tanah. Ini dilakukan dengan durasi 4 hari atau estimasi waktunya itu 4 hari, mulai dari tanggal 13 April 2021 sampai tanggal 16 April 2021. Untuk pekerjaan pondasi terdiri dari urugan pasir bawah pondasi. Pekerjaan ini berestimasi sekitar 3 hari, dimulai dari tanggal 17 April sampai dengan 20 April 2021.
Untuk pemasangan pondasi dengan batu bata putih atau umpak berestimasi 4 hari, yaitu dari tanggal 17 April 2021 sampai dengan 20 April 2021. Untuk urukan tangan peninggian lantai berdurasi 2 hari, yaitu dimulai dari tanggal 21 April 2021 dan terselesaikan di tanggal 22 April 2021. Untuk pekerjaan beton terdiri dari pekerjaan batu koral berestimasi 1 hari, yakni dikerjakan tanggal 23 April 2021. Untuk pemasangan pondasi besi sloof dikerjakan berestimasi 3 hari, yakni tanggal 23 April 2021 sampai dengan 25 April 2021. Untuk pemasangan papan ring berestimasi 1 hari, yakni pada tanggal 26 April 2021. Untuk pasang tiang berestimasi 4 hari, dimulai dari tanggal 27 April 2021 dan berakhir di tanggal 30 April 2021. Untuk pemasangan batu kumbung untuk dinding berestimasi 7 hari, yakni pada tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Dan pemasangan kusen berestimasi 1 hari, yakni pada tanggal 8 Mei 2021. Selanjutnya adalah pemasangan keramik dinding. Ini dengan durasi 5 hari yang dimulai dari tanggal 9 Mei sampai berakhir di tanggal 20 Mei. Selanjutnya pekerjaan pintu dan jendela. Nah, ini ada pemasangan engsel selop pintu dan engsel grendel jendela dengan durasi waktu 1 hari yang dilakukan di tanggal 21 Mei 2021. Kemudian pemasangan daun pintu dengan durasi 2 hari dari tanggal 22 Mei 2021 sampai tanggal 23 Mei 2021. Selanjutnya pemasangan daun jendela. Ini durasinya 2 hari, yakni pada tanggal 24 Mei, berakhir di tanggal 25 Mei. Selanjutnya centang daun jendela, ini dengan durasi 1 hari, yakni di tanggal 25 Mei 2021. Selanjutnya ada pekerjaan atap. Nah, ini ada pemasangan kayu atap dengan ukuran 6 x 10 cm untuk durasinya 1 hari dari tanggal 26 Mei. Kemudian pemasangan kuda-kuda, ini durasinya 2 hari di tanggal 26 Mei sampai berakhir di tanggal 27 Mei. Begitupun dengan pemasangan rangka atap yang terdiri dari gording, usuk yang berukuran 3 x 5 cm dan reng juga dilakukan 2 hari di hari yang sama dengan pemasangan kuda-kuda pada tanggal 26 Mei sampai 27 Mei. Untuk pemasangan genteng berestimasi 2 hari, yakni pada tanggal 26 Mei sampai 27 Mei 2021. Untuk pemasangan krepus, juga sama dengan pemasangan genteng, yakni berdurasi 2 hari, yakni pada tanggal 26 Mei sampai 27 Mei 2021. Dan yang terakhir ada pekerjaan lantai yang terdiri dari perataan tanah, berdurasi 1 hari, yakni dikerjakan pada tanggal 28 Mei 2021. Untuk urukan pasir juga sama dengan perataan tanah, yakni dikerjakan 1 hari pada tanggal yang bersamaan pula tanggal 28 Mei 2021. Dan untuk pemasangan keramik lantai berukuran 40 x 40 cm dikerjakan 3 hari, yakni pada tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021. Ini adalah WBS atau Work Breakdown Structure dari proyek pelebaran rumah. Untuk di level pertama ini ada proyek pelebaran rumah. Selanjutnya di tahapan perencanaan ada 3, penetapan budget, penentuan pengadaan material, selanjutnya pemilihan kontraktor, dan bisa dilihat sendiri untuk tahapan pelaksanaan. Ini ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan atap, dan juga pekerjaan lantai. Ini bisa dilihat sendiri selanjutnya. Berikut adalah OBS, yakni Organization Breakdown Structure. Untuk pemilik rumahnya sendiri, Ibu Rodiah, yang bertugas untuk memonitoring dan membuat perencanaan proyek. Yang kedua, mengatur kegiatan dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, pengadaan material. Untuk pekerjanya sendiri ada 6 orang, yakni 2 tukang dan 4 kuli. Berikut adalah bagian-bagian untuk tukang dan kulinya bisa dilihat di OBS ini sendiri. Selanjutnya ini adalah Gantt chart.
Untuk penetapan budget ini dilakukan di tanggal ke-10, kemudian pengadaan material, pemilihan kontraktor, pembersihan lokasi. eh, ini untuk pengadaan material dan pemilihan kontraktor di tanggal 11, kemudian pembersihan lokasi, penimbangan tinggi rendah tanah, pengukuran ini di tanggal ke-12 dan bisa dilihat seterusnya. Untuk yang diberi tanda merah adalah hari libur hari raya yang dimulai di tanggal 12 sampai dengan 18. Berikut adalah jaringan kerja atau network. Bisa dilihat dari nama kegiatannya, penetapan budget, predecessor-nya tidak ada, dan durasinya 1 hari. Untuk pengadaan materialnya, predecessor-nya 1 dan durasi 1 hari juga, dan selanjutnya. Ini adalah gambar dari jaringan kerja atau network yang telah dibuat. Untuk yang diberi tanda warna merah, ini menandakan bahwa aktivitas berada di lintasan kritis. Artinya aktivitas ini bisa dikerjakan dengan cepat. Kemudian untuk total waktu pengerjaan proyeknya sendiri dari jaringan kerja ada 44 hari, kemudian termasuk lintasan kritis proyek itu aktivitas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29. Untuk perhitungan jaringan kerjanya sendiri, jika perhitungan maju, itu dipilih dari EF yang paling besar. Kemudian untuk perhitungan mundurnya itu dipilih dari LS terkecil. Berikut ada direct labor budget. Yang pertama ada perencanaan, terdiri dari beberapa kegiatan. Bisa dilihat sendiri. Dan untuk yang kedua ada pelaksanaan, juga terdapat beberapa kegiatan. Untuk pembersihan lokasi ini totalnya 93.333. Selanjutnya penimbangan tinggi rendah tanah, total biayanya 99.333, pengukuran 93.333, pekerjaan tanah yang berupa galian tanah menghabiskan dana 1.640.000, kemudian pekerjaan pondasi yang berupa urukan pasir bawah pondasi, total biayanya 1.220.000, pemasangan pondasi dengan batu bata putih atau umpak, total biayanya 866.000. Dan untuk urukan tanah peninggian lantai, total biayanya 1.010.000. Untuk pekerjaan beton, ada persiapan batu koral menghabiskan biaya 140.000, dan untuk pemasangan pondasi besi sluf atau ring menghabiskan dana 3.808.000. Selanjutnya, pemasangan papan ring atau slof ini menghabiskan biaya 1.408.000. Untuk pekerjaan dinding ada pasang tiang ini menghabiskan biaya 3.316.000. Kemudian pemasangan batu kumbung total biayanya 8.796.000. Kemudian pemasangan kusen total biayanya 4.210.500. Untuk pemasangan keramik dinding total biayanya 4.550.000. Untuk pengerjaan pintu dan jendela, ada pemasangan engsel slot pintu dan engsel grendel jendela, total biayanya 730.000. Untuk pemasangan daun pintu, total biayanya 2.160.000. Untuk pemasangan daun jendela, total biayanya 3.008.000. Selanjutnya, centang daun jendela, ini total biayanya 140.000. Kemudian pekerjaan atap, ada persiapan kayu atap, ini membutuhkan biaya 3.618.000. Selanjutnya, pemasangan kuda-kuda, itu biayanya 328.000. Pemasangan rangka atap, 328.000. Pemasangan genteng, total biayanya 1.128.000. Pemasangan kerpus total biayanya 334.000. Pekerjaan lantai yang terdiri dari perataan tanah total biayanya 93.333. Urukan pasir total biayanya 493.333.000. Selanjutnya pemasangan keramik lantai yang berukuran 40 x 40 cm itu masih membutuhkan dana sebesar 2.029.999. Untuk total biaya keseluruhan dari proyek pengerjaan ini dihasilkan dari penambahan seluruh total biaya tadi, mulai dari total biaya pertama sampai total biaya ke-26.
dan ditemukan sebesar 45.713.164. Artinya total biaya keseluruhan proyek yang dibutuhkan adalah Rp45.713.164. Berikut adalah work package. Yang pertama ada tahap persiapan yang terdiri dari penetapan budget, pengadaan material, pemilihan kontraktor. Bisa dilihat waktu normal, tenaga kerja, biaya normal, biaya material, total biaya normal, waktu akselerasi, penambahan tenaga kerja dan lembur, biaya penambahan, dan biaya akselerasi. Untuk penambahan tenaga kerjanya sendiri itu yang ditambahkan di galian tanah dikarenakan kegiatan ini bisa dipercepat dari 4 hari menjadi 3 hari dengan penambahan kuli 1, begitupun dengan urukan tanah peninggian lantai ini juga dari 2 hari bisa dijadikan 1 hari dengan penambahan kuli 1, sedangkan di urukan pasir bawah pondasi dan pemasangan pondasi dengan bata putih ini kita menggunakan sistem lembur. Nah, untuk penambahan kuli 1-nya sendiri ini biayanya itu tidak selalu Rp130.000 karena dalam proyek ini untuk pembiayaan tukangnya sendiri sebesar Rp150.000 dan pembiayaan kulinya sebesar Rp130.000. Namun Rp130.000 ini dihitung per aktivitas. Jadi misalkan dalam sehari ada 3 aktivitas, berarti Rp130.000 dibagi 3 aktivitas tersebut. Yang penting dalam 1 hari itu pemilik rumah mengeluarkan upah untuk kulinya sebesar Rp130.000. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini juga bisa dilihat yang ditambahkan kuli dan yang dikerjakan lembur pada aktivitas apa. Kemudian untuk total biayanya, total biaya normalnya itu Rp45.713.164. Kemudian untuk total biaya akselerasinya itu Rp49.740.164. Artinya untuk selisih dari total biaya normal dengan total biaya akselerasi itu Rp4.027.000. Berikut adalah tabel PERT. Tujuan dari tabel PERT ini nantinya menghasilkan probabilitas proyek, di mana ada kode-kode mulai dari A1 sampai F4, itu menandakan bahwa urutan pekerjaan ini digantikan oleh kode tersebut. Ada waktu optimis, ada waktu paling mungkin, ada waktu pesimis, ada resource yang dibutuhkan, dan ada resource yang tersedia. Untuk waktu optimisnya sendiri adalah waktu di mana proyek itu bisa dikerjakan paling cepat. Untuk waktu paling mungkin adalah durasi dari proyek itu sendiri. Kemudian waktu pesimis adalah waktu di mana proyek ini paling lambat untuk dilakukan. Nah, pada proyek ini kita ingin mencari probabilitas atau peluang kemungkinan proyek ini jika dikerjakan dari 44 hari tersebut menjadi 40 hari. Ini tabel untuk ES, EF, LS, LF, dan slack dari diagram network untuk pencarian PERT. Selanjutnya ini ada tabel urutan pekerjaan waktu optimis, waktu paling mungkin, waktu pesimis, ET, dan varians. Di mana ET adalah waktu yang diharapkan bisa dicari dari A plus 4M plus B dibagi 6. A itu waktu optimis, M itu waktu paling mungkin atau most likely, kemudian B adalah waktu pesimis. Untuk variansnya sendiri ini cara menghitungnya dari B min A dibagi 6 dikuadratkan, di mana B adalah waktu pesimis, A waktu optimis. Jika pemilik proyek ingin menyelesaikan dalam jangka waktu 40 hari, maka dapat dihitung probabilitas atau kemungkinan yang didapatkan. Dari varians proyek sendiri didapatkan 0,92, untuk pencarian standar deviasi proyek atau akar varians didapatkan 0,957427108. Jadi nilai deviasi normalnya adalah sebesar 4,1778637. Dengan demikian Z 4,17 bisa dicari dari peluangnya.
Untuk Z4,17 ini dapat dilihat dari tabel distribusi normal baku dan didapatkan peluang 1. Artinya ada peluang sebesar 100% dalam pengerjaan proyek tersebut. Artinya, jika proyek ini dikerjakan dari 44 hari ke 40 hari itu ada peluang sebesar 100%. Selanjutnya ini network. Ini untuk perhitungan resource proyek. Untuk yang pertama, ketika kita ingin menghitung resource proyek, kita harus memasukkan ID, yaitu kode dari setiap aktivitas, resource, di mana resource adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam setiap aktivitasnya itu berapa, kemudian durasi, kemudian early start, atau waktu awal pengerjaan proyek, kemudian last finish atau waktu paling akhir pengerjaan proyek, dan TS. TS ini time slack. Time slack bisa dilihat dari AON, di mana perhitungannya itu dari LS dikurangi ES. LS adalah waktu paling lambat dimulainya proyek. Nah, kemudian harus masukkan total resource yang dibutuhkan sama total resource available, di mana total resource available-nya sendiri adalah 6 yang terdiri dari 2 tukang dan 4 kuli. Nah, pada kegiatan A1, A2, A3 ini kan tahapan persiapan. Itu penetapan budget, pengadaan material, dan pemilihan kontraktor, itu tidak ada tenaga kerja, jadi dituliskan 0. Dikarenakan yang mengerjakan itu kan pemilik rumah. Nah, untuk pembacaan dari resource proyek sendiri, contohnya saja pada kegiatan C1. Nah, di sini ES-nya 13, LF-nya itu 16 dengan slack 2. Jadi artinya pekerjaan C1 ini bisa dilakukan setelah hari ke-13. Artinya di hari ke-14. Kemudian untuk durasinya sendiri adalah 3 hari. Mohon maaf, 1 hari, kemudian ada time slack-nya 2 hari, jadi dikosongkan 2. Nah, begitupun untuk yang lainnya. Dari proyek ini diketahui ada total tenaga kerja yang mengalami overload di hari ke-41 dan 42 pada aktivitas E1, E2, E3, E4, dan E5, dan juga F1, yakni overload sebesar 30 dan 24. Kemudian dicari dengan melakukan pergeseran. Untuk yang pertama, kita menggeser aktivitas E1 dikarenakan apa? Aktivitas E1 ini masih mempunyai 1 slack, sehingga tidak perlu menambahkan hari. Nah, setiap kita melakukan pergeseran aktivitas E1, E2, E3, E4, E5, dan F1, atau aktivitas ke-23, 24, 25, 26, itu nantinya akan memberikan efek berupa bergesernya resource pada aktivitas F2, F3, dan F4 atau aktivitas ke-27, 28, 29. Nah, ini bisa dilihat sendiri bagaimana perubahan untuk perhitungan resource proyeknya. Begini adalah resource proyeknya, ini masih ada overload. Nah, selanjutnya ini udah tidak overload lagi, tapi overload di hari ke-43 dan 44. Kemudian ini di hari ke-43, 44, dan 45 ada overload lagi, jadi harus dilakukan pergeseran. Kemudian ini 42, 43-nya sudah tidak overload, tapi 44 sama 45-nya masih overload. Kita cari sampai benar-benar tidak ada tenaga kerja overload. Dan ini penampakan terakhir dari resource proyek. Ketika semua tenaga kerjanya ini tidak overload, maka kita perlu menambahkan 7 hari. Sehingga proyek ini dari 44 hari ditambah 7 hari, artinya proyek menjadi pengerjaannya itu selama 51 hari. Berikut adalah tabel crashing proyek yang terdiri dari waktu normal, waktu akselerasi, biaya normal, dan biaya akselerasi, di mana aktivitasnya dilambangkan dengan kode-kode A1 sampai F4. Bisa dilihat di tabel crashing proyek ini. Selanjutnya ada waktu normal, waktu akselerasi, biaya normal, dan biaya akselerasi. Biaya akselerasi bisa dilihat dari tabel work package tadi. Untuk melakukan crashing, kita lihat dulu
biaya paling kecil dari pengerjaan proyek. Nah, ini biaya paling kecilnya adalah D5, jadi yang harus di-crash itu D5 dulu. Selanjutnya ada B3, dan selanjutnya ini ada 130 hari 3 kali. Nah, kita bisa milih B2 karena dia dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita crashing B5, dan selanjutnya kita crashing D4. Ini bentuk network sebelum crashing. Untuk waktu akselerasi yang digunakan, jadi D5 ini di-crash 1 hari, waktu proyek setelah akselerasinya itu 43 hari, dari 44 hari dikurangi dengan 1 hari, jadi 43 hari. Selanjutnya B3 ini waktu akselerasi yang digunakan 2 hari, untuk waktu proyek setelah akselerasinya masih 43 hari. Dikarenakan apa? B3 ini aktivitas yang dilakukan bersamaan dengan B4. Jadi semisalkan kita meng-crash B3 nanti tidak mengefek ke hari-hari selanjutnya dikarenakan B4 ini nanti menghasilkan nilai EF yang besar yang digunakan ke perhitungan network selanjutnya. Nah, untuk B2 di-crash 1 hari jadi dari 43 hari dikurangi 1 jadi 42, kemudian B5 1 hari dari 42 dikurangi 1 hari jadi 41, kemudian di-crash D4 di-crash menjadi 1 hari itu dari 41 dikurangi 1 hari hasilnya 40. Untuk selanjutnya ada aktivitas D5, waktu akselerasi yang digunakan adalah 1 hari, biaya akselerasi per hari 65.000, jumlah biaya akselerasi 65.000. Untuk B3, waktu akselerasi yang digunakan 2 hari, biaya akselerasi per harinya 123.000, untuk jumlah biaya akselerasinya didapat dari waktu akselerasi yang digunakan dikalikan dengan biaya akselerasi per harinya. Jadi totalnya ada 246.000. Begitupun untuk B2, B5, dan D4 juga sama. Yang terdiri dari B2 ini terdiri dari 3 hari waktu akselerasi, biaya akselerasi per harinya 130.000, untuk jumlahnya 390.000. Untuk B5, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, biaya akselerasi per harinya 130.000, untuk jumlah biaya akselerasinya 130.000. Dan yang terakhir ada D4. Waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, biaya akselerasi per harinya 130.000, jumlah biaya akselerasinya 130.000 juga. Jadi total keseluruhan biaya crashing selama 40 hari ini totalnya adalah 961.000. Nah, kenapa waktu akselerasi yang digunakan pada tabel di atas dan di bawah ini berbeda? Maksudnya gini, jadi D5 itu awalnya dia itu waktu akselerasinya itu, waktu durasinya itu 2 hari, di-crash jadi 1 hari, jadinya tinggal 1 hari. Kemudian untuk B3 ini awalnya durasinya 4 hari, di-crash 2 hari atau dipercepat 2 hari, jadi waktu akselerasi yang digunakan itu menjadi 2 hari. Kemudian untuk B2 ini durasi awalnya 4 hari. Kemudian karena dipercepat 1 hari, maka tinggal 3 hari. Selanjutnya B5 ini dikerjakan 2 hari, dipercepat 1 hari, maka tinggal 1 hari. Kemudian D4 juga begitu, dari durasinya 2 hari dikreasi jadi 1 hari, hingga menjadi 1 hari pengerjaan. Nah, berikut adalah penampakan dari jaringan network ketika di crash pertama kali. Bisa dilihat. Untuk crash pertama kali ini kan crash D5, itu menghasilkan total durasi 43. Selanjutnya crashing kedua ini B3. Nah, ini untuk total durasinya masih 43. Selanjutnya untuk crashing ketiga, ini total durasinya sudah menjadi 42. Selanjutnya crashing keempat, ini total durasinya jadi 41. Dan di crashing yang kelima ini, total durasinya jadi 40. Nah, ini bentuk network setelah crashing. Untuk yang diberi tanda merah ini termasuk dalam lintasan kritis. Kemudian tanda biru ini
adalah aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan crash atau percepatan. Selanjutnya yang warna kuning adalah aktivitas yang bukan termasuk dalam lintasan kritis, artinya memiliki select bukan 0. Nah, kenapa ini ada yang warna biru, ada yang diberi kuning? Artinya dia itu adalah aktivitas yang di crash dan tidak termasuk ke dalam lintasan kritis. Berikut ada gun card after crashing, bisa dilihat untuk kegiatan penetapan budget dimulai dari tanggal 10, pengadaan material dan pemilihan kontraktor di tanggal 11, begitupun selanjutnya. Bisa dilihat untuk tanda merah itu hari libur hari raya. Ini adalah research after crashing. Nah, ini mengapa B2, B5, D2, D4, D5 yang di ID atau kodenya diberi tanda kuning, karena artinya itu setelah di crash tadi kan perlu adanya penambahan kuli. Nah, itu diberi tanda kuning, artinya ada penambahan kuli. Jadi B2 ini awalnya 3 ditambah 1 kuli jadi 4. Nah, research-nya ini dituliskan di kotak-kotak yang berada di tabel resource. Untuk resource available-nya masih sama dengan resource sebelum crashing, ada 30 dan 24 yang over. Nah, kenapa masih ada yang over sebesar 30 dan 24? Karena yang di crashing ini bukan aktivitas yang mengalami tenaga kerja over, sehingga masih ada over. Nah, ini perubahan dari resource-nya, bisa dilihat. Ini juga terjadi overload. Ini masih terjadi overload. Ini masih terjadi overload. Ini sudah menambah 1 hari. Ini menambah jadi 2 hari. Ini masih pergeseran, kemudian menambah 3 hari. Untuk yang ini masih menambah 3 hari. Selanjutnya ini sudah menambah menjadi 4 hari. Ini menambah menjadi 5 hari. Ini sudah menambah menjadi 7 hari. Dan ini adalah tabel atau penampakan dari tabel resource yang sudah tidak ada lagi tenaga kerja yang over. Nah, ini membutuhkan waktu penambahan 7 hari juga. Jadi setelah di crash ini perlu waktu 47 hari. Sedangkan tadi research yang sebelum crash itu membutuhkan waktu 51 hari. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis jaringan kerja CPM dan PERT, dapat dilakukan upaya percepatan durasi waktu penyelesaian proyek dengan mempercepat aktivitas-aktivitas yang berada pada jalur kritis. Didapatkan nilai Z 4,177864 dan dapat dilihat dari tabel distribusi normal diperoleh 1,00, artinya proyek memiliki peluang sebesar 100% jika dikerjakan dalam kurun waktu selama 40 hari. Untuk percepatan durasi waktu proyek yang dilakukan dengan